Oke, coba sebut nama Apollo. Apa yang langsung muncul di kepala? Pasti dewa musik, dewa penyembuhan, dewa cahaya matahari kan? Pokoknya citra kesempurnaan. Tapi, gimana kalau saya bilang dewa yang sama ini juga dewa wabah penyakit, dewa yang kejam, dan langganan patah lapi? Nah, hari ini kita bakal bongkar sisi lain yang mengejutkan dari dewa paling kontradiktif di Olympus. Tampan, menyilaukan, dan tragis. Tiga kata ini nih kuncinya buat ngertiin Apollo. Ketampanannya itu anugerah, jelas. Tapi cahayanya yang terlalu terang, yang menyilaukan itu seringkali malah membutakan dan justru membawa kehancuran buat orang-orang yang paling dia sayang. Ironis banget kan? Justru kesempurnaannya itulah yang jadi sumber penderitaan terbesarnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, Dewa Emas. Sebelum kita ngintip sisi gelapnya, kita harus paham dulu, kenapa sih dia ini begitu dipuja? Kenapa dia dianggap sebagai wujud kesempurnaan ideal bagi bangsa Yunani? Jawabannya, karena kekuasaannya itu luas banget. Dia ini dewa cahaya matahari yang kasih kehidupan, sekaligus dewa ramalan yang nentuin takdir. Dia dewa musik yang bisa nenangin jiwa, tapi juga dewa pengobatan yang bisa nyembuhin raga. Oh, dan satu lagi, dia juga pemanah jitu yang gak ada tandingannya. Coba bayangin, semua kekuatan super ini ada dalam satu dewa. Paket lengkap. Dan kekuatannya ini nggak dibiarin nganggur. Jadi ceritanya, karena Hera cemburu, ibunya Apollo, Leto, diburu sama monster ular raksasa bernama Python. Begitu Apollo cukup umur, tindakan pertamanya bukan bikin musik atau nyembuhin orang loh, tapi balas dendam. Dia buru dan habisi si Python. Dan di atas bangkai musuhnya itu, dia bangun Oracle of Delphi, kuil ramalan paling suci di seluruh Yunani. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan, sisi terang dan gelapnya, menciptakan dan menghancurkan, itu udah jadi satu sejak awal. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, kekasih tragis. Logikanya nih, dengan segala kekuatan dan kesempurnaannya itu, urusan cinta harusnya gampang dong ya buat Apollo. Siapa sih yang nolak? Ternyata, justru disinilah letak kegagalan terbesarnya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa dewa paling ganteng dan sempurna ini kok ceritanya selalu berakhir patah hati? Jawabannya, seringkali ada di sifatnya sendiri. Kesombongannya yang luar biasa itu justru yang jadi bumerang buat kisah cintanya. Tragedi cinta pertamanya dimulai dari satu kesalahan fatal, keangkuhan. Jadi setelah berhasil bunuh Python, Apollo ini jadi sombong banget. Dia ketemu Eros, dewa cinta yang digambarkan kayak anak kecil, terus dia ejek, panah itu bukan mainan anak kecil. Wah, sebuah penghinaan yang fatal. Eros gak terima, dan dia balas dendam dengan cara paling kejam pakai senjatanya Apollo sendiri, yaitu cinta, untuk menghancurkannya. Dan lihat deh gimana cara Eros balas dendam. Apollo ditembak pakai panah emas yang bikin dia jatuh cinta setengah mati sama nimfa bernama Daphne. Tapi di saat yang sama, Eros nembak Daphne pakai panah timah, yang bikin Daphne jadi jijik banget sama Apollo. Jadilah sebuah pengejaran yang mengerikan. Apollo ngejar karena cinta buta, Daphne lari karena ketakutan. Sampai akhirnya, Daphne berdoa dan diubah jadi pohon salam. Apollo yang patah hati cuma bisa memeluk pohon itu. Sejak saat itu, daun salam jadi simbolnya. Ironisnya, ini simbol kemenangan, tapi juga pengingat cinta yang gagal total. Oke, dari cinta, kita pindah ke seni. Kalau cinta nunjukin sisi rapuhnya Apollo, nah seni ini justru nunjukin sisi paling kejam dari kesombongannya. Ada satu aturan tak tertulis di dunia mitologi, jangan pernah, sekali-kali menantang Apollo dalam musik. Tantangannya datang dari Pan, si satir, makhluk setengah kambing yang jago banget main seruling. Saking jagonya, dia jadi sombong dan berani-beraninya bilang kalau musiknya lebih hebat daripada alunan kecapi emasnya Apollo. Wah, ini sih cari gara-gara namanya. Tentu saja, Apollo menerima tantangan itu. Kontes pun dimulai. Musiknya Pan memang indah sih, tapi alunan kecapi Apollo itu, wow, begitu merdu. Sampai semua dewa dan nimfa yang nonton nangis terharu. Harusnya udah jelas dong siapa pemenangnya. Tapi, ada satu juri namanya Raja Midas yang entah karena selera musiknya aneh atau gimana, dengan bodohnya dia bilang, menurut saya Pan yang lebih unggul. Wah, bagi Apollo ini bukan lagi soal selera, ini penghinaan besar. Dia langsung datengin Midas dan bilang, kalau telingamu nggak bisa mendengar kebenaran, berarti kamu nggak pantas punya telinga manusia. Dan seketika itu juga, telinga Midas memanjang, jadi berbulu dan berubah jadi telinga kelegai.
Hukuman yang bukan cuma menyakitkan, tapi juga sangat mempermalukan. Tapi, mungkin puncak kekejaman Apollo saat cintanya ditolak, itu ada di kisah Cassandra, putri Troya. Apollo naksir berat sama dia, dan nawarin hadiah paling hebat, kemampuan melihat masa depan. Cassandra terima hadiahnya, tapi habis itu dia tetap nolak Apollo. Wah, Apollo marah besar. Dia nggak bisa ngambil lagi kekuatannya. Jadi dia tambahin satu kutukan kecil yang mengerikan. Cassandra akan selalu bisa melihat masa depan dengan benar, tapi tidak akan ada satu orang pun yang percaya sama omongannya. Dan kutukan ini efeknya luar biasa fatal. Waktu perang Troya, Cassandra udah lihat kalau di dalam kuda Troya itu ada tentara Yunani. Dia teriak-teriak, memohon, ngasih peringatan ke semua orang. Tapi apa yang terjadi? Karena kutukan Apollo, dia cuma dianggap gila, peringatannya diabaikan, kuda itu dibawa masuk, dan malam itu juga kota Troya hancur lebur. Semua gara-gara dendam pribadi seorang dewa. Nah, setelah semua cerita tadi, jadi siapa sih sebenarnya Apollo ini? Pahlawan atau penjahat? Jawabannya, seperti yang udah kita lihat, dia adalah keduanya. Dualitas inilah inti dari karakternya. Di satu sisi, dia adalah pembawa cahaya, dewa kebenaran, akal sehat, dan penyembuhan. Tapi di sisi lain, dia juga pembawa bayangan, dewa yang sama yang bisa mengirim wabah mematikan hanya dengan panahnya. Dia adalah sumber kehidupan sekaligus agen kehancuran. Dua sisi dari koin yang sama. Pada akhirnya, Apollo itu seperti cerminan bagi bangsa Yunani kuno itu sendiri. Sebuah peradaban yang sangat mengagungkan keteraturan, keindahan, dan logika. Tapi, lewat kisah-kisah Apollo, mereka juga seolah ngasih peringatan buat diri mereka sendiri. Bahwa di balik kesempurnaan selalu ada bahaya kesombongan. Bahwa cinta dan kekejaman itu bedanya tipis banget. Dan bahwa bahkan dewa sekalipun nggak bisa lari dari takdir. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup dalam. Kisah Apollo seolah mengajarkan kita bahwa semakin terang cahayanya, maka akan semakin pekat bayangan yang diciptakannya. Jadi, apakah kesempurnaan yang mutlak itu pada akhirnya pasti akan melahirkan kegelapan terbesarnya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Gimana menurut Anda?